Pria itu hanya menolong seorang gadis bisu. Dia menangkap tasnya yang terjatuh. Setelah turun dari kereta, gadis itu diam-diam mengikutinya lebih dari 20 km. Melihat ini, pria itu berpikir gadis itu menyukainya. Oleh karena itu dia berkata, "Lepaskan saja. Aku tidak tertarik padamu." Tapi begitu dia akan pergi, gadis itu kembali menangkap tasnya dari belakang. Kali ini kesabaran pria itu habis. Dia berkata dengan sinis, "Kalau mau mengikutiku, ambil nomor dan antre di kota." Gadis itu dengan isyarat mengatakan bahwa dia tidak sengaja mengikutinya. Ternyata saat di kereta, ketika pria itu menelepon, gadis itu mengenali suara neneknya di panggilan itu. Dia mengikutinya agar bisa menemukan neneknya. Setelah mengetahui kebenarannya, pria itu merasa aneh. Dia benar-benar mengira gadis itu menyukainya. Kemudian dia melihat gadis itu memegang kertas alamat neneknya. Dia yakin gadis itu benar-benar cucunya. Segera dia menelepon neneknya dan berkata bahwa dia akan membawa tamu kejutan. Dia mengangkat tas itu dan berjalan menuju kota. Gadis itu merasa pria itu tidak terlalu dingin dan ikut bersamanya ke kota untuk mengejutkan nenek yang menjual buah. Pria itu menyembunyikan gadis itu di belakang, lalu berteriak dari atas, "Ada yang mencuri buah nenek." Dalam 1 detik, nenek turun dengan marah. Di belakang pria itu, gadis itu, cucunya yang belum ditemui lebih dari 1 dekade, ada di sana. Melihat itu, nenek terpaku. Gadis itu tidak bisa bicara, jadi dia mengeluarkan telepon, menjelaskan semuanya dan memohon pada nenek. Nenek yang selalu ceria itu menangis, berlari dan memeluk cucunya. Pria itu tidak bisa menahan pemandangan emosional itu. Dia menyalakan rokok dan menenangkan dirinya. Ternyata ibu gadis itu meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan lalu lintas. Ayahnya ingin mengambil hatinya untuk menyelamatkan saudarinya. Jadi gadis itu melarikan diri ke neneknya. Mendengar ini, mata pria itu berlinang. Dia merasa seharusnya tidak sekeras itu. Dia berkata, "Minta maaf." Dia membeli pakaian dalam berwarna merah muda untuknya dan diam-diam melihatnya dari luar jendela. Keesokan harinya, gadis itu datang ke toko tato. Dia berkata, "Nenek khawatir tentang panas. Dia disuruh istirahat di sini." Dua saudaranya pikir dia akan menolak, tapi dia langsung membawanya ke kamar. Dia berkata, "Tetap di kamar dan balkon saja. Jangan merusak apapun, aku tidak akan marah." Begitu dia pergi, gadis itu melihat kupu-kupu yang dibuatnya dan teringat, dia pernah berkata jangan merusak apapun. Dia menambahkan bunga di bawah kupu-kupu itu. Saudaranya ketakutan dan berpikir dia akan marah. Gadis itu juga takut. Saat itu pria itu datang untuk mengambil sesuatu. Saudaranya berkata, "Ini tidak sengaja." Pria itu mengambil gambar dari tangan gadis itu dengan marah. Gadis itu meminta maaf, kemudian berkata harus ke sekolah dan lari. Dia tidak tahu pria itu tidak marah. Dia hanya merasa telah menakutinya. Siang hari dia menjemputnya di sekolah, meminta maaf, menyarankan pindah ke sekolah lama. Saat itu seorang gadis yang menyukai pria itu datang dan menanyakan hubungannya. Gadis bisu itu takut dan mundur. Pria itu memegang bahunya dan memperingatkan gadis